Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kami 1000 Missionary Movement East Channel. Dan saya, Aldo Lao, akan menemani Anda dalam program Morning Devotion untuk mengawali aktivitas pagi ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini dapat menolong kami untuk melakukan aktivitas kami di hari ini. Kami berdoa, amin. Baik, perenungan kita di pagi hari ini saya ambil dari Injil Markus yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33 dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Saya rindu membacakan perikop ini supaya kita tahu bagaimana jalan ceritanya. Di ayat 22 mengatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ada satu poin yang saya rindu bagikan di pagi hari ini bersama umat-umat Tuhan yang sementara menyaksikan siaran ini. Kita kembali lagi di ayatnya yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kita lihat di perikop sebelumnya menceritakan bagaimana Yesus sukses untuk memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, akhirnya dia melanjutkan pelayanannya dan ada satu momen di mana dia harus mengasingkan dirinya untuk berdoa. Dia cari tempat yang sunyi, dia pergi berdoa, dan dia berpisah dengan murid-muridnya. Kira-kira apa yang dia ucapkan dalam doa? Ketika saya memeditasikan ayat ini, ada 4 hal yang telah saya temukan. Yang pertama, Yesus berdoa untuk mengucap syukur kepada Bapa di sorga karena dia telah memberikan kuasa sehingga Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Yang kedua, dia berdoa untuk pribadinya supaya lebih disanggupkan lagi, dikuatkan lagi dalam melakukan pelayanannya di dunia. Dan yang ketiga, dia bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Dia berdoa untuk murid-muridnya dan orang-orang yang lain yang menyertai murid-muridnya untuk pergi ke pelayanan selanjutnya. Dan terakhir, dia berdoa untuk pelayanannya selanjutnya. Karena kalau kita lihat di perikop bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret, itu menandakan bahwa pelayanan Yesus bukan hanya berakhir di situ saja, tetapi Yesus akan melayani kembali di tempat-tempat lain. Saya rindu untuk membagikan apa yang boleh menjadi perenungan kita, yaitu marilah kita mempunyai waktu yang mungkin tidak lama, tetapi biarlah waktu itu berkualitas bagi kita untuk kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Apakah kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita bangun pagi? Apakah kita sudah mendoakan apa yang harus saya lakukan di hari ini? Apakah saya, bahkan kita semua, sudah berdoa untuk orang-orang di luar sana? Dan apakah saya sudah berdoa dengan kehidupan saya ke depannya? Biarlah melalui renungan pagi di pagi hari ini yang akan memulaikan aktivitas kita, Tuhan akan menyanggupkan kita dan mengingatkan bahwa doa adalah
penting dan itu harus kita lakukan setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah firman yang telah kami dengarkan menolong kami dan mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya mempunyai hubungan dengan Tuhan melalui doa. Dan biarlah kehidupan kami ini selalu menjadi kehidupan yang mencerminkan karakter dan tabiat Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Amin.